Halo guys, jumpa lagi dan selamat datang di Klinik G-Shock YouTube channel. Kali ini saya kedatangan dua buah jam tangan, yang satu Casio ya, yang satunya Casio G-Shock. Jadi hanya sedikit perbedaan antara Casio dan Casio G-Shock. Yang Casio-nya serinya AE1100, kondisinya mati karena baterai ya. Kemudian yang satunya Casio G-Shock Madman G9300, yang ini itu kondisinya fogging guys ya. Jadi jam tangan ini sudah pernah di cleaning fogging juga di saya, sudah kurang lebih 2 tahun kemungkinan sudah lebih 2 tahun. Jadi ini sekarang fogging lagi. Jadi kalau teman-teman tanya ya, kenapa sih habis di fogging lagi? Jadi untuk stok solar itu kalau namanya fogging itu kasusnya berulang guys ya. Jadi walaupun teman-teman sudah cleaning, sudah bersihkan, dia akan berulang gitu ya. Jadi bisa, kalau ditanya durasi waktunya tergantung pemakaian. Semakin sering banyak perubahan cuaca atau suhu, semakin cepat si fogging itu akan timbul guys ya. Contohnya mungkin teman-teman sering hiking ya atau naik gunung, itu kan di atas itu suhunya dingin, kemudian turun, nanti panas, nanti naik lagi gunung gitu, terus turun lagi, sering-sering begitu, itu mempercepat fogging guys ya. Jadi fogging itu wajar karena fogging itu adalah paparan dari sinar ya, atau dari panas, dan itu wajar untuk di semua tok solar. Oke, sebelum kita lanjut bongkar ini ya, buat teman-teman yang belum bergabung silahkan bergabung, yang sudah bergabung terima kasih tentunya. Dukung terus channel ini agar bisa berkembang di masa yang akan datang dan bisa menyajikan informasi-informasi seputaran Casio G-Shock ya. Baik itu perbaikan, cleaning, atau pergantian part atau baterai, teman-teman bisa lihat ya tutorialnya atau cara atau step-stepnya di channel ini. Kemudian buat teman-teman yang ada yang kurang jelas, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar atau bisa WhatsApp langsung di nomor WhatsApp yang sudah saya sertakan di link deskripsi channel ini guys ya. Jadi kondisinya seperti ini guys, parah ya, udah kotor. Ini pemakaian kurang lebih setelah saya cleaning ya, dulunya itu kurang lebih 2 tahun kalau nggak salah guys ya. Jadi ini udah kembali begini lagi, kita akan bersihkan. Gunakan Carrera guys ya, gunakan Carrera itu teman-teman bisa dapatkan di toko-toko aksesoris mobil. Carrera itu fungsinya adalah untuk pembersih dashboard mobil atau jok mobil yang berbahan kulit ya. Jadi sangat efektif untuk membersihkan atau melepaskan kotoran-kotoran yang nempel di modul jam tangan kita ini guys. Oke, kita lanjut bongkar semuanya, nanti kita langsung dorong si panel solarnya ya. Jadi teman-teman videonya jangan di skip, karena beberapa kasus yang terjadi videonya kebanyakan di skip ketika ngikutin tutorialnya. Habis di skip diambil yang inti-intinya aja ya, dilihat yang inti-intinya, malah terjadi crack atau panel solarnya pecah. Itu sering banget saya dapat informasi dari customer ya. Oke, kita lanjut, kita naikin volume musiknya sedikit sebelum kita dorong, tapi ya sesudah kita dorong seperti ini, nanti kita naikin volume musiknya, kemudian kita bersihkan si panel solar, lanjut kita install guys ya. Nah untuk tahap ini teman-teman harus punya keyakinan deh ya, punya keyakinan mantap, kemudian pastikan alatnya presisi, kita tekan nih tuh. Jadi kalau kita nggak punya keyakinan yang mantap, bisa si panel solarnya pecah guys ya. Oke, kita lanjut bersihkan sambil kita naikin volume musiknya biar tambah semangat guys.
Oke guys, sudah selesai dalam proses pembersihan sisa-sisa lem, kemudian kita install ulang guys ya. Jadi untuk tahap ini teman-teman pastikan tidak ada kotoran atau debu-debu tisu yang masuk di dalam si kaca panel solar ketika si kaca besar sebelum ditutup guys ya. Jadi pastikan tidak ada kotoran, karena nanti kalau ada kotoran itu sangat kelihatan guys ya. Kemudian dipres, pastikan permukaan kaca itu rata dengan housing ya, supaya tidak ada kemiringan. Nantinya kalau ada miring itu bisa mengakibatkan air rembes atau air masuk guys ya. Jadi pastikan memang benar-benar rata. Nah kemudian baru kita lanjut press lagi kalau kurang yakin seperti ini, atau teman-teman perlu raba supaya meyakinkan ya, perlu raba. Kemudian kita lanjut bongkar double tipnya ya sebelum kita masukin mesin. Jadi ini double tip untuk mengunci ya, maksudnya pas saya menginstal si panel solar itu supaya tidak miring-miring, jadi faceplate-nya dipasang guys ya, supaya benar-benar sempurna terpasang gitu guys ya. Jadi barangkali teman-teman juga melakukan hal seperti ini, teman-teman bisa pasang dulu faceplate-nya supaya nanti tidak si panel solarnya tidak miring-miring guys ya, miring ke sisi kiri atau ke sisi kanan, karena bisa dibilang si panel solarnya ini bulat, jadi agak susah kita memposisikannya supaya ini simetris ya. Jadi teman-teman harus keker menggunakan faceplate gitu guys ya. Oke guys, mungkin begitu aja, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Kemudian jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kemudian jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman dapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Lanjut kita install si bagian-bagian tutup atau pengaman tombolnya guys ya. Setelah itu nanti kita akan kirim ke customernya, karena memang kebetulan ini jam customer dikirim dari Kerawang ya, Jawa Barat, untuk di cleaning fogging di tempat saya gitu guys. Kemudian buat teman-teman janganlah di skip ya, karena nanti kalau teman-teman ada yang melewatkan pekerjaan yang mungkin teman-teman harus lakukan tapi teman-teman nggak tahu atau nggak ngelihat, malah nanti jadi merusak guys ya. Oke, begitu aja guys, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.